Banjir kiriman dari Bogor 1 tahun diusir oleh anaknya dari sebuah rumah mewah di Aceh Tengah. Sang anak juga menuntut ganti rugi sebesar 200 menggelar juta operasi rupiah. tangkap tangan sepanjang Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Fatin dengan NIM H04222001 dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas Pancasila, dan dalam video ini saya akan membahas mengenai moral dan etika. Dari materi yang saya dapatkan mengenai moral dan etika, yaitu moral adalah ajaran, wejangan, ataupun patokan tentang hal yang baik dan yang buruk. Sedangkan etika adalah pemikiran yang kritis tentang ajaran-ajaran moral. Etika bersifat relatif, yaitu dapat berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Etika juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, khususnya perbuatan yang dikehendaki dengan dasar pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Adanya fenomena di era global yang mewarnai keberagaman masyarakat, pergeseran dinamika kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat perkotaan, memberikan pengaruh pada tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, gaya hidup, persaingan yang semakin ketat, pola hidup yang mewah, dan beragam hidup yang konsumtif, yang menyebabkan melemahnya komitmen pribadi dalam melaksanakan etika, dan dampaknya adalah pada penyimpangan perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. Beberapa contoh dari pelanggaran etika yang sering terjadi saat ini yaitu masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan tidak sehat. Upaya yang harus kita lakukan agar hal tersebut tidak terjadi, yang pertama yaitu membuat spanduk peringatan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat ataupun kepada pengemudi jalan yang membuang sampah sembarangan. Bisa dengan membuat spanduk peringatan. Yang kedua dengan bank sampah, yang mana setiap warga yang mempunyai anggota bank sampah harus menyetorkan sampah ke bank sampah tersebut, yang nantinya sampah tersebut akan didaur ulang menjadi barang-barang yang memiliki guna dan memiliki nilai ekonomis. Pelanggaran yang kedua yaitu kurangnya sopan santun antar sesama manusia. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu akan dikucilkan atau akan dijauhkan oleh masyarakat sekitar atau tetangga-tetangga. Dalam hal ini perlu adanya upaya dari diri sendiri dengan melakukan kegiatan komunikasi dengan cara yang ramah dalam segala situasi yang ada. Selanjutnya, pelanggaran yang ketiga yaitu banyak dilakukan oleh para pelajar ataupun mahasiswa, yaitu dengan menunda-nunda tugas. Padahal hal tersebut jika sering dilakukan akan menyebabkan tugas semakin menumpuk dan ke depannya pasti akan keteteran dalam menyelesaikan tugas tersebut. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan membuat urutan catatan tugas yang akan diselesaikan terlebih dahulu, dan tugas yang harus diselesaikan dipilih dengan tugas yang paling mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, bersosialisasi di masyarakat, manusia memerlukan etika, sehingga pedoman dalam berkata dan berpikir ataupun dalam berperilaku sering menjadi hal yang menjadi suatu kebiasaan baik yang dianut sehingga dapat diwariskan ke generasi dan ke generasi selanjutnya. Dengan etika ini sangat membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan. Peraturan sering bisa disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.